Dan untuk membahas terkait masa depan Koperasi Desa Merah Putih sudah bergabung bersama kami Panel Barus, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi. Pak Barus, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Mbak kabarnya? Ellen. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ini menarik sekali kalau kita melihat kan ada target pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih. Sejauh ini seperti apa Pak gambarannya dari angka progres pembangunannya dan juga sudah kira-kira ada berapa nih yang telah beroperasi? Jadi Mbak Ellen, sepertinya perlu saya jelaskan sedikit fase-fase daripada program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini didorong oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto di bulan Maret, ya, Maret 2025 dan bergulir. Fase-fasenya itu kurang lebih kita gambarkan dalam 3 fase lah. Fase pertama itu di Maret 2025 sampai dengan Juli, itu fase pertama, fase pembentukan kelembagaan. Jadi waktu itu kita dorong masyarakat desa membentuk koperasi di desanya masing-masing. Itu fase pertama ya, fase pembentukan. Output dari fase pertama itu adalah lahirnya kepengurusan koperasi di tiap desa. Berarti sekarang kita udah di fase kedua ya? Kita mau masuk ke fase ketiga nanti. Fase ketiga. Nah, okay. Fase pertama itu pembentukan. Outputnya ada koperasi, punya badan hukum, punya pengurus. Nah, fase pertama selesai di Juli 2025. Itu ditandai dengan launching kelembagaan koperasi di Klaten waktu itu oleh Bapak Presiden. Nah, setelah fase pertama selesai, lalu seharusnya kan ini didorong bagaimana kelembagaan yang sudah ada pengurusnya ini bisa beroperasional bisnisnya. Tapi dilihat oleh Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sepertinya sarana dan prasarana untuk bisnisnya belum cukup, belum memadai. Sehingga waktu itu di sekitar bulan Oktober dikeluarkanlah oleh Bapak Presiden Inpres nomor 17. Jadi fase pertama pembentukan itu ada Inpres nomor 9, Mbak. Ya, soal percepatan pembentukan kelembagaan. Nah, di fase kedua, fase pembangunan fisik, keluarlah Inpres 17. Oke. Percepatan pembangunan fisik, gerai, gudang, dan kelengkapan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Secara angka update-nya berapa nih Pak kira-kira? Kalau angka pembangunan ya, pembangunan ya, sampai dengan hari ini yang sedang dibangun itu sudah menyentuh angka 35 ribuan. Ya, yang sedang dibangun. Iya. Artinya sedang dibangun itu belum selesai proses pembangunan. Masih on progress ya? Iya, tapi sudah ada juga yang selesai 100% bangunan fisiknya. Nah, yang itu berapa kira-kira? Itu yang sudah selesai itu terakhir kemarin itu 5.700-an. Ya, yang sudah selesai dibangun mungkin hari ini sudah 6 ribuan. Ya. Okay. Nah, diharapkan oleh Bapak Presiden, Mbak Ellen, diharapkan oleh Bapak Presiden proses pembangunan infrastruktur bisnis daripada Kopdes ini bisa selesai di Juli Agustus ini. Supaya nanti yang 30.000 itu ya bisa beroperasi. Itu kan berhubungan juga dengan tadi rekrutmen calon manajer Kopdes yang 30.000 itu. Paling tidak di semester 2 2026 ini sudah bisa running lebih banyak begitu ya koperasinya. Nah, kalau kita melihat juga di tengah percepatan pembentukan sebetulnya bagaimana sih memastikan agar Kopdes ini bisa tidak hanya bertambah secara jumlah tapi secara bisnis ini juga sehat? Iya, yang pasti ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan didorong memang oleh Bapak Presiden ya sebagai sebuah program dengan skala nasional ini untuk menjawab problem-problem yang ada di desa, Mbak. Ya, problem utama yang ada di desa itu yang mau dijawab sebenarnya oleh Bapak Presiden adalah problem soal kemiskinan yang harus kita selesaikan, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nanti didorong untuk menjawab problem kemiskinan yang ada di desa. Nah, apa saja yang menyebabkan kemiskinan tetap mapan di desa, itu juga diamati oleh Bapak Presiden. Oh, ternyata karena soal beban biaya yang cukup tinggi untuk hidup di desa maupun di kota ya. Itu karena apa beban biaya yang mahal itu terjadi? Karena
soal jalur distribusi yang cukup panjang, ya. Lalu yang kedua soal biaya logistik yang cukup mahal. Itu satu problem yang kita hadapi, faktual itu. Iya. Yang kedua, kenapa masyarakat di desa itu tetap miskin, sementara desa yang kita ketahui ini sebenarnya menyuplai kebutuhan hidup kita, Mbak, orang kota misalnya, atau kebutuhan bahan baku industri, tapi kok desa tetap jadi lumbung kemiskinan? Karena orang desa yang pertama tadi beban biaya hidupnya mahal, yang kedua orang desa ketika ingin berproduksi butuh uang, butuh modal untuk produksi, yang diakses lembaga pembiayaannya yang tidak berpihak terhadap rakyat, yang diakses rentenir, bunganya mahal. Akhirnya pola hidup masyarakat kita yang hidup di desa ini gali lubang tutup lubang. Lalu yang ketiga, ya, setelah mereka berproduksi pinjam duit sama rentenir tadi, bunganya mahal, ya. Pada saat panen harganya anjlok karena tata niaganya dikuasai juga oleh kartel dengan kaki tangannya pengijon dan tengkulak tadi. Ini yang menyebabkan akhirnya kemiskinan nggak beres-beres. Oke, menyambung apa yang disampaikan itu juga. yang ingin dijawab oleh itu yang ingin dijawab ya. Oleh Koperasi Desa Kelurahan Yang jadi Merah Putih. tujuan begitu dari Kopdes Merah Putih. Menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Barus, ini kan sekarang udah ada skema pembiayaan juga ya untuk Kopdes yang baru mulai. Nah, sebetulnya bisa dijelaskan seperti apa sih skema pembiayaan untuk Kopdes yang benar-benar baru ingin mulai beroperasi? Iya, jadi ini saya sebenarnya perlu teruskan yang tadi ya. Iya. Jadi dari 3 problem utama itu, makanya Presiden dalam Impres 9 soal koperasi ini, dia mendorong ya supaya nanti ke depan Kopdes bisa menjalankan 6 bisnis. Ya, 6 bisnis. 1, Kopdes nanti akan membuka toko sembako untuk kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, Kopdes nanti juga punya unit simpan pinjam, Mbak. Unit simpan pinjam di sini harus dimaknai bahwa Kopdes diharapkan bisa memberikan kredit modal kerja dengan bunga yang murah untuk menjawab problem tadi, iya kan? Jadi toko sembakonya jualannya harus murah, terus unit simpan pinjamnya harus bisa memberikan kredit modal kerja buat warga desa supaya tidak kerentenir, seperti itu. Lalu yang ketiga, Kopdes itu kan dilengkapi dengan gudang. Dan truk, ya, truk dan sarana transportasi tadi. Supaya apa? Supaya nanti saat hasil produksi itu panen, itu bisa dijemput di lokasi panen, di sawah, di kebun, dikirim ke gudang, dikirim ke pasar. Nah, seperti itu maksud daripada kenapa Kopdes harus menjalankan poin-poin tadi yang tergambar dalam Impres 9. Oke, ini menarik. Apakah sudah ada hitung-hitungan dari potensi pendapatan dari Kopdes ini mungkin per tahun atau per semester, per kuartal, seperti apa? Iya, tentu karena ini bentuknya adalah koperasi, ya, basisnya adalah membership, keanggotaan di satu desa, maka skala bisnis daripada koperasi itu sangat ditentukan dari keanggotaan warga desa dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Kalau ditanya seberapa besar nanti omsetnya, skala bisnisnya seperti apa, ya skala bisnisnya skala desa. Seperti apa skala desa itu ya tergantung jumlah penduduk di desa itu. Karena tadi koperasi ini basisnya adalah membership, keanggotaan. Jadi bisa sangat besar kalau dia mengelola semua kebutuhan masyarakat di desa itu. Ya, untuk di desa-desa di Jawa ini kan populasinya cukup padat juga. Satu desa bisa ada yang 10.000, 20.000 penduduknya. Dan itu yang diharapkan bisa dikelola sebagai sebuah potensi bisnis oleh Koperasi Desa Kelurahan. Oke, dengan skema pembiayaan juga nih ya Pak ya, anggota koperasi artinya kan ini bisa membayar dari sisi permodalan kan secara dicicil gitu. Nah ini kan juga melalui dana desa. Bisa pembiayaannya itu dengan pinjaman kemudian dibayar dengan cicil. Ini ada skema pembiayaan yang dari mana nih? Dari permodalan Koperasi Desa Merah Putih. Maksudnya masyarakat desa minjem uang ke Kopdes atau gimana? Enggak, atau Kopdes anggota Koperasi Desa. Anggota Koperasi Desa Merah Putih. Pinjam modal kerja ke Kopdes, kemudian dicicil. Iya. Ya, itu bagaimana itu sebetulnya skemanya yang perlu diperjelas itu nantinya agar ini kan nanti lewat dana desa nih. Bagaimana juga memitigasi ada risiko mungkin seperti gagal bayar gitu Pak? Enggak.
yang tadi beda dengan urusan dana desa, jangan dicampur aduk. Iya. Tadi kalau saya bilang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih punya unit simpan pinjam, itu misinya adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus bisa menyediakan kredit modal kerja bagi anggotanya, bagi warga desa. Kan anggotanya warga desa. Iya. Jadi kalau warga desa itu mau bercocok tanam, nanam sesuatu, butuh modal, butuh uang, jangan ke rentenir lagi. Dia bisa minjemnya ke Koperasi Desa Ini untuk Kelurahan Merah Putih. pengoperasiannya Pak. Jadi secara overall keseluruhannya, pertanyaannya adalah bagaimana memitigasi risikonya aja. Mitigasi risiko. Dari Kalau pembiayaan. pembiayaan yang kaitannya dengan desa itu kaitannya dengan pembangunan tadi. Tapi kalau Mbak bilang bagaimana permodalan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nanti menuju operasionalisasi, itu juga skemanya kita sudah buat. Iya, bisa dijelaskan Ya. Pak lebih rinci seperti Jadi apa? gini, untuk kan tadi fase pertama pembentukan kelembagaan, fase kedua itu pembangunan fisik, fase ketiga seharusnya sudah operasional. Operasional. Ada beberapa hal memang yang harus disiapkan, Mbak Ellen ya, menuju operasionalisasi itu. Ada 6 hal menurut saya yang harus disiapkan menuju operasionalisasi si Koperasi Desa Merah Putih. Ya, pengurus ada, badan hukum ada, infrastruktur bisnis fisiknya sudah ada, tinggal operasional. Nah, menuju operasional ada 6 isu. Yang pertama, tentu untuk memulai bisnisnya, si Koperasi Desa Merah Putih ini butuh modal. Iya. Perlu skema modal awal yang harus disiapkan oleh pemerintah supaya Kopdes bisa jalan bisnisnya. Lalu yang kedua, ada 6 ya. Yang kedua, yang juga perlu disiapkan adalah panduan operasional. Supaya para pengurus, nanti manajer misalnya, bisa mengoperasikan bisnis sudah Kopdes. ada guideline-nya, Iya. sudah ada artinya didampingi ya. Ini dengerin dulu nih, satu, perlu skema modal awal. Kedua, butuh best practice lah, panduan operasional, supaya pengurus dan manajer nanti bisa mengoperasikan sesuai harapan. Yang ketiga, juga perlu nanti didampingi supaya bisa jalan, gitu ya. Yang keempat, tentu butuh yang namanya sistem digital tadi. Single platform digital ini perlu untuk menopang, menunjang operasionalisasi. Gimana nih 80.000 entitas bisnis tanpa dukungan teknologi, tanpa digitalisasi, gitu ya. Mbak nanti nanya potensi fraud apa segala macam, tanpa digitalisasi gimana, gitu loh. Yang kelima juga yang tidak kalah pentingnya untuk operasional 30.000 nanti bulan Agustus adalah soal hub. Hub di kabupaten. Tanpa hub di kabupaten, baik, ini sulit operasional. Oke, lengkap Dan sekali. yang keenam ini juga penting. Untuk menuju operasional, karena Bapak Presiden menginginkan koperasi ini bisa menjadi penyalur barang bersubsidi, maka diperlukan relaksasi berbagai regulasi supaya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa menjadi penyalur barang bersubsidi. Oke, lengkap sekali tadi pertimbangannya dan juga ini sudah di bawah regulasi begitu ya Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Economic Updates, dialog dalam segmen Business Bites, kita lanjutkan kembali. Nah, Pak Barus, ini kan program Kopdes Merah Putih, membuka lapangan kerja tentunya, dan juga sekarang sudah ada rekrutmen nih untuk manajer koperasi. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih ini rekrutmennya, sejauh ini seperti apa progresnya? Ya, yang pasti ini satu peluang, ini satu bukti bahwa pemerintahan Bapak Prabowo ya ini sungguh serius bagaimana beliau ingin membuat desa itu menjadi basis kemajuan sebuah bangsa, dan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih beliau mengajak anak-anak muda ini ya, anak-anak muda yang baru lulus kuliah atau yang sudah lulus kuliah belum punya kesempatan bekerja untuk kembali ke desa, membangun desanya gitu. Nggak mungkin ada sebuah Indonesia emas tanpa kemajuan di sebuah desa. Dari sisi SDM begitu ya. Iya. Nah, kriteria apa Pak ini yang kan dibutuhkan ya buat untuk anak-anak muda untuk kembali membangun desanya. Dan ini saya pikir
tugas sejarah bersama-sama ini, ya yang harus kita lakukan bagaimana mengubah wajah desa tadi. Oke, lalu kemudian kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk manajer Kopdes ini dan bentuk pelatihan pendampingannya itu bagaimana, Pak? Saya pikir kalau dari sisi persyaratan tidak terlalu berat ya, tidak terlalu rumit ya. Dia harus sarjana, semua jurusan bisa. Dari sisi usia, ya 18 sampai 45 misalnya. Terus dia juga siap ditempatkan di mana saja. Tapi nanti kan tentu dari proses seleksi yang dilaksanakan, Mbak, nanti kan ada pelatihan dulu. Dilatih dulu, disiapkan dulu, baru nanti kemudian ditempatkan. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan lancar, ya sampai dengan Juli nanti, sehingga Agustus begitu bangunan yang 30.000 itu diminta presiden selesai dan harus operasional. Nah, calon-calon manajer ini udah bisa siap ditempatkan. Oke, langsung gaspol ya Pak ya. Nah, ada harapannya seperti itu. Ada nggak kira-kira mungkin sistem yang juga disiapkan agar pengelolaan SDM Kopdes ini benar-benar bisa konsisten begitu di tiap daerah? Iya tadi saya sudah sampaikan di awal tadi di sesi awal. Ada 6 variabel yang perlu disiapkan oleh pemerintah menuju operasionalisasi tadi skema modal. Ini gimana mau operasional kan modalnya butuh. Terus panduan operasional supaya ini jalannya 6 unit jadi semua bisnis mengacu ini, dari guideline iya dari dong, panduan harus itu disiapkan. Ya. Oke, baik. Gitu. Nah, terkait dengan indikator kan? keberhasilan nih Pak, indikator keberhasilan yang menentukan apakah Kopdes Merah Putih ini running smoothly dan juga profitabilitasnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya pikir indikatornya nggak usah banyak-banyak. 3 saja indikator keberhasilan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu punya unit bisnis toko sembako katanya. 1, ya. Nah, kalau dia mau dibilang berhasil, dia toko sembakonya harus jualan dengan harga yang murah. Karena dengan jualan harga murah, dia membantu mengurangi beban biaya hidup masyarakat. Tadinya beli mahal jadi beli murah kan bagus dong. Nah yang kedua, di Kopdes itu kan ada unit simpan pinjam. Nah bisa dikatakan berhasil Kopdes kalau unit simpan pinjam Kopdes bisa ngasih kredit modal kerja pinjaman buat anggota warga desa yang ingin bercocok tanam, yang ingin melaut, nangkep ikan, dengan bunga yang murah, 6% ke bawah, supaya mereka nggak kerentenir lagi. Kan problemnya itu, yang ingin dijawab presiden. Yang ketiga, dengan gudang yang dibangun itu, terus dikasih apa? Sarana transportasi. Yang ketiga, Kopdes harus bisa menjalankan fungsi off taker. Membeli, menjemput hasil panen warga desa atau anggota koperasi itu dengan harga yang menguntungkan buat mereka. Jangan kemudian sudah ada Kopdes, hasil panen masih diborong sama tengkulak dengan harga yang murah. Kesian warga desanya, akhirnya tetap miskin. Tadi kita banyak membahas soal 6 variabel yang tadi Bapak sampaikan, dan juga prospeknya, harapannya, tujuannya, itu bagaimana. Nah, tantangan implementasi dari Kopdes Merah Putih ini sebetulnya masih ada di aspek mana, Pak? Iya, yang pasti Kopdes Kelurahan Merah Putih ini kan yang kita mau dorong itu adalah keberdayaan masyarakat. Di desa terutama, ya, karena 80.000 itu 75.000-nya desa, gitu. Yang kita mau dorong adalah keberdayaan masyarakat. Maka dari itu saya pikir ini waktunya kita memberikan kepercayaan penuh, ya, terhadap masyarakat bahwa masyarakat bisa, dan memberikan kesempatan juga bagi masyarakat untuk bisa menjalankan bisnisnya, sehingga masyarakat itu bisa keluar dari kemiskinan, ya. Bisa mendorong produktivitas di desanya. Produktivitas di desa meningkat, itu kan produktivitas bangsa jadinya. Melalui koperasi tentunya. Seperti itu. Jadi rakyat ini mau bisnis, saya pikir pemerintah, kita semua negara harus memberikan kesempatan bagaimana rakyat bisa mengakses pembiayaan dengan bunga yang murah. Supaya mereka tidak terjebak lagi dengan rentenir misalnya, seperti itu. Skala program ini kan juga cukup besar ya Pak. Sebetulnya bagaimana menjaga tata kelola agar emang tetap akuntabel dan juga meminimalkan risiko moral hazard? Ya,
pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan terus kita dorong ya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap ya dalam mengelola bisnis melalui koperasi desa ini secara profesional. Tentu tadi di awal saya bilang tidak mungkin kita mengelola 80.000 entitas bisnis ini tanpa dukungan teknologi, tanpa digitalisasi. Karena digitalisasi itu saya pikir udah keniscayaan sajalah. Ya itu wajib ya, dengan digitalisasi ini akan mendorong bisnis lebih efektif, efisien, lebih transparan seperti itu ya. Apalagi 80.000 entitas ini tersebar di sekian ribu pulau, Mbak. Iya kan? Iya. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana memastikan bahwa nantinya program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan konsisten dan juga bisa mandiri nih tentunya, Pak. Nah, dia harus hadir menjadi kebutuhan masyarakat supaya itu konsisten. Kalau toko sembako Kopdes bisa menyalurkan ya barang-barang bersubsidi, kalau toko sembako Kopdes bisa menjual barang dengan harga yang murah, tentu Kopdes akan hadir menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau Kopdes hadir di tengah masyarakat, bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang murah, sehingga rakyat tidak terjerat rentenir lagi. Ini kan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kalau Kopdes dalam operasionalnya bisa membeli hasil panen warga desa dengan harga yang menguntungkan warga desa, tentu Kopdes akan relevan sampai kapanpun. Nah kalau itu tidak bisa dijalankan ya, jadi nggak relevan. Oke, jadi bukan hanya sekedar 2-3 tahun saja, tapi kalau bisa sustainable begitu ya, hingga nanti begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Panel Barus selaku Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi atas waktunya di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas insight yang menarik. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.